Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Yesaya pasal 8, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Yesaya pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-20. Firman Tuhan menyatakan demikian, "Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat-kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar." Sedemikian jauh firman Tuhan bagi kita semua saat ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini tema khotbah yang diberikan kepada kita adalah keluarga menjadi kesaksian yang hidup. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, ada satu cerita tentang seorang bernama Cliff Young yang pada tahun 1983 dia memenangkan ultramaraton dengan jarak tempuh 875 km di usianya yang tidak lagi muda, 61 tahun. Rute Sydney Melbourne itu diselesaikan dalam waktu 5 hari, 15 jam, 4 menit. Ibu, Bapak yang dikasihi Kristus, tanpa istirahat. 5 hari, 15 jam, 4 menit, ia terus berlari. Kalaupun dia berhenti, ia makan dan minum, dan kembali melanjutkan perjalanannya. Pelarian, proses yang ia lakukan itu dalam rangka memenangkan ultramaraton. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di usianya yang tidak lagi muda, 61 tahun, ketika dia menang, wartawan datang kepadanya dan bertanya, "Apakah engkau tidak lelah harus berlari sepanjang 5 hari lebih?" Dia katakan, "Tentu saja saya lelah. Usia saya tidak lagi muda, saya sudah berusia 61 tahun, tetapi saya harus terus berlari. Karena saya memutuskan untuk menjadi seorang pelari. Saya memasuki pertandingan ini dan saya harus menyelesaikannya juga dengan baik. Saya bukan hanya mampu untuk memasukinya, tapi saya harus mampu untuk menyelesaikan pertandingan atau perlombaan itu dengan baik." Ibu, Bapak, saudara-saudara yang diberkati Kristus, Cliff Young katakan bahwa dia harus fokus pada pilihan. Karena dia adalah seorang pelari. Ada banyak godaan ketika aku berlari, kelelahan, ketidakinginan untuk melanjutkan, keletihan yang amat sangat, lapar dan haus yang sangat tinggi di tengah-tengah perjalanan. Tapi kalau ia mengikutinya terus, maka ia tidak akan pernah memenangkan pertandingan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini hanya cerita yang mengajak saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di gereja kecil di rumah kita masing-masing untuk melihat bahwa dalam hidup ini setiap orang harus fokus pada pilihan yang diambilnya. Setiap orang punya identitas yang seharusnya dijaga dalam hidup ini. Sebagai seorang pelari, dia harus fokus pada identitasnya sebagai seorang pelari untuk tetap menempuh pertandingan itu betapapun sulitnya. Kesulitan, tantangan, godaan pada saat berlari sepanjang 5 hari harus mampu ia atasi.
Karena dia adalah seorang pelari yang harus memenangkan proses pertandingan itu, memasukinya dengan baik dan mengakhirinya juga dengan baik. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, kalau kita membaca teks hari ini, Yesaya pasal 8, maka saudara-saudara dan saya sedang diajak untuk melihat sebuah bagian dari kitab Nabi Yesaya. Saudara-saudara, bacaan ini merupakan nubuat bahwa Tuhan akan memulihkan Israel dan Yehuda. Jemaat Tuhan pada pasal 7 sampai dengan pasal 12 itu digambarkan dalam teks kitab Nabi Yesaya. Saudara-saudara, kenapa umat Tuhan dibuang di Babel? Akibat dosa yang mereka lakukan. Babel dipakai oleh Tuhan untuk menjadi dalam tanda kutip sekolah kehidupan. Untuk mendidik umat bagaimana mereka harus hidup di dalam Tuhan. Dan betul-betul kembali kepada Tuhan. Ini adalah masa kegelapan dari bangsa Israel dan Yehuda. Karena keputusan mereka yang hidup jauh dari Tuhan. Yang kemudian memilih untuk berharap kepada manusia, dalam hal ini kepada Asyur. Bahkan kepada ahli nujum. Di tengah-tengah persoalan yang mereka hadapi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kalau kita baca ayat 16 sampai 18 dari teks kita, saudara-saudara, digambarkan positioning dari Nabi Yesaya. Dia katakan bahwa ia akan menyimpan dan memeteraikan peringatan Tuhan antara para muridnya. Jadi apa yang diperingatkan Tuhan dari ayat 11 sampai 15 dari bacaan sebelum bacaan kita, itu akan disimpannya, tetapi juga akan dimeteraikannya kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang ada di sekitar Yesaya. Bahkan, saudara-saudara, dikatakan Yesaya tetap menantikan dan berharap kepada Tuhan sekalipun wajah Tuhan tak nampak saat itu. Sekalipun mereka merasa bahwa Tuhan sepertinya sudah tinggalkan mereka. Sepertinya bahwa Tuhan tidak ada di tengah-tengah kesulitan yang sedang mereka hadapi di Babel. Tapi Yesaya mengajari umat Tuhan untuk tetap menantikan Tuhan. Menantikan Allah di tengah-tengah kesulitan yang ada. Ia dan keluarganya dikatakan di ayat yang ke-18 akan menjadi tanda dan alamat dari Tuhan Israel. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang diberkati Kristus, ayat 19 dari teks kita menggambarkan godaan ketika orang berhadapan dengan tekanan dan kesulitan hidup kerap datang. Tekanan sudah datang tapi godaan juga ada. Bahkan menawarkan sesuatu yang bisa membuat mereka tidak fokus pada Allah, mengabaikan Allah, bahkan meninggalkan Allah, yaitu datang pada arwah dan roh peramal. Bapak, itu realitas yang ada di depan mata umat Tuhan saat itu. Pilihannya adalah tetap berjalan dan mengandalkan Tuhan, atau kemudian mengandalkan pada kekuatan lain, ketika saat-saat berat dan genting dan sulit itu sedang mereka hadapi. Dan ayat 20 dari teks kita menggambarkan perintah Yesaya untuk tetap mencari pengajaran firman-Nya dan berpegang pada firman Tuhan. Bahkan dia tegaskan di kalimat terakhir bahwa orang yang mengabaikan itu baginya tidak akan terbit fajar. Maksudnya apa? Ia mengalami kematian, ia mengalami kemusnahan ketika ia tidak berpegang dan bersandar pada firman. Nah, jemaat yang dikasihi Kristus, kalau kita baca ini, ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Kristus, pertanyaan reflektifnya adalah apa maknanya ya firman Tuhan ini di tengah perjalanan hidup kita sebagai gereja dan orang Kristen hari-hari ini. Jemaat Tuhan, beragam pengalaman dapat mengisi hari-hari hidup kita. Ada yang bisa kita prediksi, tetapi ada banyak yang tidak bisa kita prediksi. Apa yang terjadi dalam hidup ini bisa jadi juga karena kesalahan kita pada satu sisi, tapi memang bisa juga karena Tuhan memang mengizinkan peristiwa demi peristiwa itu terjadi dalam hidup kita. Dan dalam situasi mungkin karena kita salah atau mungkin juga karena Tuhan izinkan peristiwa itu terjadi dalam hidup kita, kadang sebagai manusia kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Kita merasa Tuhan di mana? Bahkan ketika kita memasuki bulan yang ke-9, pandemi COVID-19 seperti saat ini, pertanyaan-pertanyaan reflektif yang mendasar dalam hidup kita muncul.
Tuhan, di mana Tuhan? Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan kami? Ada banyak pertanyaan demikian yang muncul dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, beriman kepada Tuhan bukan soal apakah kita orang kecil, apakah kita orang besar, apakah kita orang sederhana, apakah kita orang pandai, tetapi kesediaan untuk terus melihat, mendengar, menggantungkan hidup, berharap, dan menyambut Tuhan dengan antusias. Beriman adalah kesediaan untuk terus-menerus berfokus diri dan mengarahkan pikiran dan perasaan kita kepada maksud Tuhan di berbagai pengalaman hidup yang kita jalani. Bapak Ibu yang diberkati Kristus, Tuhan sanggup memulihkan situasi terburuk sekalipun untuk menunjukkan kasih setianya atas kita melalui berbagai cara. Bahkan cara-cara Tuhan menolong kerap kali di luar dugaan kita, melampaui hitung-hitungan kita manusia. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Kristus, karena itu saya dan saudara sedang diajak sejauh mana kita kemudian memaknai berbagai pengalaman yang diizinkan Tuhan itu dengan menemukan maksud Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Banyak orang berhenti pada menyesali situasi, aduh pandemi kok lama banget, 9 bulan gak selesai. Banyak orang kemudian hanya meratapi realitas itu. Tapi kemudian abai untuk kemudian melihat bahwa di balik pandemi ini Tuhan mengajari kita banyak hal. Ada banyak kemurahan dan anugerah Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Dulu kalau kita di saat-saat sebelum pandemi sulit sekali kita punya waktu untuk keluarga. Kita berangkat subuh, berangkat pagi-pagi, pulang sudah malam, tengah malam. Waktu untuk anak, waktu untuk istri, waktu untuk suami, waktu untuk keluarga yang lain, orang tua. Sulit sekali kita dapatkan. Tapi hari-hari ini kita dalam tanda kutip dipaksa untuk kemudian kembali melihat keluarga adalah ruang terbaik kita. Ada banyak ruang di luar sana. Ruang pendidikan, ruang pergaulan, ruang usaha, betul. Tetapi keluarga adalah ruang terbaik yang di dalamnya kita diajak untuk merawat kehidupan. Suami dengan istri, orang tua dengan anak, adik dengan kakak. Saya tidak menafikan bahwa ada tingkat stres yang tinggi ketika kita berhadapan dengan realitas di mana harus di rumah sekian lama, berbulan-bulan. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara, bisakah kita melihat sisi lain bahwa Tuhan sedang merajut makna keluarga, makna ulang keluarga itu di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa dari ruang-ruang keluarga, Tuhan sedang membentuk kita. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua dengan anak-anak, adik dengan kakak. Untuk hidup saling sayang satu sama lain. Untuk hidup saling memperhatikan satu sama lain. Untuk belajar kembali membangun mesbah-mesbah keluarga. Di tengah-tengah keluarga kita. Bayangkan dulu di tengah-tengah situasi yang kita alami ketika kita sibuk dalam dunia kerja, usaha. Kita nggak punya waktu. Even baca Alkitab bareng, berdoa bareng. Kadang-kadang untuk makan saja mungkin kita sudah makan di mobil. Saking kita ingin cepat-cepat sampai dan kita tidak terlambat untuk sampai di tempat tujuan kita masing-masing. Kita berlomba dengan waktu dan rasanya tidak ada waktu lagi. Bahkan untuk orang-orang yang kita sebut karya dan kerja kita adalah untuk mereka. Anak-anak kita misalnya. Istri kita, suami kita. Orang tua kita misalnya. Oleh karena itu hari ini kita sedang diingatkan beriman kepada Tuhan bukan soal apakah dalam hidup ini kita orang besar dan kecil, orang pandai atau orang sederhana. Tapi kesediaan kita untuk melihat maksud Tuhan di setiap peristiwa kehidupan. Saat kita senang, tapi juga di saat-saat kita menghadapi kesulitan dan pergumulan hidup ini. Ibu Bapak yang diberkati Kristus, persoalan terbesar yang sering kali terjadi adalah ketika kita menghadapi masalah, kita atau banyak orang terus menyalahkan orang lain. Menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri juga terlampau lama. Padahal Tuhan sedang memakai persoalan menjadi sekolah kehidupan
dalam tanda kutip bagi saya dan saudara. Sehingga kita bisa belajar lebih tenang, kita bisa belajar lebih sabar, kita bisa belajar lebih rendah hati untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada bersama Tuhan, tapi juga bersama dengan orang-orang yang dihadirkan Tuhan di sekitar kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini bersama dengan Gereja Batakaro Protestan, kita sedang diajak untuk merenungkan tema keluarga menjadi kesaksian yang hidup. Jemaat Tuhan berhadapan dengan persoalan-persoalan yang bersentuhan langsung dengan keluarga, khususnya keluarga Kristen belakangan ini. Entah itu persoalan ekonomi, anak, relasi dengan keluarga besar, dominasi, komunikasi, dan berbagai hal lain, menunjukkan bahwa banyak anggota keluarga yang gagap sekaligus gugup menghadapi persoalan-persoalan yang ada itu. Dan hal itu menyebabkan kecenderungan keluarga yang mengambil keputusan yang keliru, bahkan mengambil langkah yang keliru. Misalnya dengan menghidupi kekerasan, mencari kesenangan sendiri, berselingkuh, bahkan bercerai di tengah-tengah perjalanan hidupnya. Ibu bapak yang dikasihi Kristus, data angka perceraian makin meningkat di tengah pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, juga angka kekerasan dalam keluarga. Tahun 2008, itu angka kekerasan pada perempuan dan anak mencapai 54.425. 54.425. Tetapi tahun 2020 ini, baru di bulan kesekian kita sudah melihat angka 431.471 kasus yang dilaporkan ketika berhadapan dengan kasus-kasus kekerasan, meningkat 693%. Dan saudara-saudara, ibu bapak, ini fenomena gunung es. Ada yang dilaporkan, ada yang tidak dilaporkan. 693% meningkat kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan betapa jemaat Tuhan, kekudusan hidup yang siogianya dirawat, dihidupi, keberimanan yang seharusnya dimulai dari ruang-ruang private, ruang-ruang domestik kita, ruang-ruang keluarga kita, kemudian menjadi sesuatu yang mulai runtuh karena persoalan-persoalan yang dihadapi. Orang banyak bertanya dalam beberapa diskusi, bagaimana pendeta? Kan kita nggak kemana-mana, hanya di rumah. Bagaimana mungkin kekerasan bisa terjadi? Kekerasan justru dilakukan oleh orang-orang terdekat. Istri terhadap suami, suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, kakak terhadap adik. Orang-orang terdekat yang melakukannya dalam ruang-ruang domestik. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Kristus, sekali lagi ini fenomena gunung es. Sudah meningkat hampir 700% di tahun 2020 dibandingkan tahun 2008. Bapak Ibu yang diberkati Kristus, ada banyak orang yang menyimpannya rapi. Padahal kasus itu kuat ada di tengah-tengah kehidupan keluarga Kristen juga. Karena itu hari ini saya dan saudara sedang diingatkan bahwa tantangan, persoalan, pergumulan memang ada. Tapi pilihan terhadap menyelesaikan tantangan yang begitu rupa, yang membuat tekanan, yang sedemikian yang kadang-kadang membuat tingkat stres semakin tinggi. Entah orang tua, tapi juga anak-anak yang belajar dari rumah. Tidak siogianya membuat orang kemudian mengambil pilihan yang salah dalam hidup ini. Tantangan dan persoalan hidup harusnya membuat setiap orang semakin dekat dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya tadi. Mencari Tuhan, berharap pada Tuhan, dan terus menggantungkan hidup ini kepada Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, perkawinan Kristen adalah persekutuan spiritual suami istri yang mencontohkan hubungan Kristus dan jemaatnya, yang sadar bahwa keduanya bahkan kalau ada anak-anak yang dihadirkan Tuhan dalam rumah tangga memang berbeda satu sama lain. Laki-laki tidak sama dengan perempuan, si istri tidak sama dengan suami dan sebaliknya. Tetapi yang masing-masing mau menjalin hidup dalam kesetiaan, ketaatan, cinta yang kemudian dihidupi dalam perjalanan hidup ini. Sehingga ibu bapak, keluarga-keluarga Kristen di tengah
tengah situasi yang berat seperti pandemi COVID-19 ini, justru menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang yang ada di sekitarnya. Bukan menjadi contoh buruk dalam perjalanan hidup ini. Hari ini saya dan saudara sedang diingatkan, keluarga-keluarga kita, gereja-gereja kecil di mana saya dan saudara sedang beribadah dalam hidup ini. Apakah kita terus menjaga dan merawat keluarga-keluarga kita untuk tetap berharap dan bergantung pada Tuhan? Tantangan boleh ada, persoalan mungkin datang bertubi-tubi dalam hidup kita. Masalah ekonomi, usaha, pendidikan, relasi, dan macam-macam yang kita hadapi. Tapi satu hal kita tahu, ketika kita mau bersama-sama menggantungkan hidup ini pada Tuhan, tidak ada sesuatu yang sulit untuk kita meletakkannya pada Allah. Ketika suami, istri, dan anak-anak bertekun mencari Tuhan, maka kita menemukan jalan itu. Jalan yang dibukakan oleh Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Tapi ketika suami, istri, orang tua, anak jalan masing-masing tanpa mau berkoordinasi, saling mengasihi, saling bergandengan tangan, kita melihat friksi yang semakin kuat dan lebar sedang terbangun di tengah-tengah hidup banyak keluarga hari-hari ini. Oleh karena itu selamat menjalani hidup berkeluarga yang dipenuhi dengan cinta. Selamat untuk merawat kehidupan keluarga yang beriman kepada Tuhan. Tantangan ada, godaan bahkan tawaran-tawaran mungkin ada di depan mata kita. Tapi kita tahu bagaimana kita harus memilih Tuhan untuk melanjutkan hidup ini. Karena tanpa Dia kita tidak pernah sanggup untuk melanjutkan hidup dengan kekuatan diri kita sendiri. Selamat hari Minggu dan selamat menjalani hidup bersama dengan Tuhan di tengah keluarga dan bersama dengan banyak keluarga lain yang Tuhan karuniakan di sekitar kita. Amin.